Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selamari TV? Senang sekali saya Iqbal tentunya kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Dan pemirsa, seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terupdate dan pastinya bersama narasumber yang luar biasa sekali. Dan narasumber kita hari ini telah hadir bersama saya, yaitu Bapak Muhammad Fadilah Harnawansyah, SIP, MSI. Beliau merupakan pengamat politik dan juga merupakan Dekan Visit Universitas Musirawas. Kita sapa, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Waduh, Pak Fadilah nih saya bisa sapa ya Pak Iya. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kesibukan sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Ini mau persiapan untuk semesteran akhir anak-anak mahasiswa. Sudah mau mendekati masa semesteran ya. udah. Kalau untuk kuliah sekarang posisi masih daring atau sudah tatap muka? Masih daring. Masih daring juga ya? Ya. Tapi untuk mahasiswa tetap mereka meskipun daring mereka juga hadir ya? Itu hanya bagi mahasiswa yang mau tugas akhir, bimbingan personal. Jadi kalau misalnya orang. Jadi tergantung daripada kegiatannya. Waduh, baik. Dan terima kasih atas waktunya Pak hari ini udah mau hadir bersama kita dan pemirsa di rumah. Untuk tema kita hari ini yaitu prediksi paslon yang berpeluang menang pada Pilkada 2020. Wow, ini menarik sekali tentunya. Pak Fadilah. Iya. Sekarang ini kan kita tahu ya, tidak lama lagi, sekitar mungkin 8 hari lagi, bisa atau 7 hari lagi di tanggal 9 Desember, kita akan merayakan pesta demokrasi di mana akan ada pemilihan untuk calon bupati dan wakil bupati. Dan untuk di kita sendiri ada di Kabupaten Musirawas Utara dan juga ada di Kabupaten Musirawas. Beberapa hari yang lalu mungkin Pak Fadil juga itu hadir ya sebagai pengamat politik, tentunya hadir pada masa debat. Dan itu sudah 2 kali debat tentunya ya pada masing-masing paslon di 2 tempat ini sendiri. Nah, melihat situasi yang sekarang nih Pak, untuk situasi ini kan sudah tinggal menghitung hari. Kondisi politik saat ini seperti apa menurut Bapak? Secara umum baik di Musirawas maupun di Muratara, kondisi politik masih dalam kondisi terkendali ya, masih dalam koridor kesesuaian kontestasi. Saya lebih senang ini adalah kontestasi ketimbang disebut sebagai pertarungan kekuasaan. Karena akan lebih efeknya akan lebih tidak terlalu bagus bagi masyarakat. Tapi kalau kontestasi kita memilih putra-putri terbaik. Benar sekali. Dari pemimpin Musirawas maupun pemimpin di Musirawas Utara. Nah, kestabilan politik ini memang masih diwarnai adanya black campaign, kampanye hitam, ya kan? Masih ada diwarnai di sana sini unsur keterlibatan beberapa ASN maupun pihak-pihak yang semestinya tidak boleh terlibat di dalam politik praktis. Nah, ini yang harus terus kita benahi, kita dewasakan. Namun secara umum saya apresiasi bahwa pihak penyelenggara sudah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pilkada ini secara optimal dan sangat baik. Baik, untuk saat ini ya sudah optimal Pak. Tapi kita belum tahu nanti pada hari H ya. Pada saat acara puncak yang seperti apa. Nah, Bapak melihat sendiri pada saat debat terjadi yang mungkin sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh beberapa televisi swasta dan juga televisi lokal tentunya. Nah, melihat hal seperti itu tapi banyak sekali antusias daripada pendukung. Ya, pendukung ini mereka setelah hasil debat itu apakah ada perubahan daripada para pendukung sendiri Pak? Keadaan pendukungnya seperti apa? Kita lihat bahwa pendukung yang militan itu adalah pendukung termasuk dia sebagai penggerak yang biasa kita sebut tim sukses. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, untuk tim sukses, saya yakin akan tambah lebih bersemangat dengan adanya penyelenggaraan debat tersebut. Nah, bagi konstituen pemilih itu jelas mereka pada saat ini setelah dilaksanakan 2 kali debat ini, mereka sudah tahu persis apa dan bagaimana program-program visi yang akan dilaksanakan apabila pilihannya itu menjadi bupati dan wakil bupati di masa 5 tahun ke depan. Benar sekali. Dan itu sudah sangat clear. Jadi intinya debat itu adalah penyampaian visi misi dan program kerja yang memang betul-betul dijanjikan, dan ini merupakan
terekam jejak digitalnya sampai 5 tahun yang akan datang. Benar sekali. Dan ini ya, inilah yang akan menjadi pembuktian bahasanya yang akan diingat Betul. oleh para pemilih nantinya, ya. ya. Dengan hasil debat yang mungkin debat sudah terjadi, mungkin banyak sekali para pemilih telah menonton ya, baik dari channel YouTube dan lain sebagainya. Nah, melihat daripada hasil debat, apakah ini akan mempengaruhi untuk calon pemilih? Oh, betul. Calon pemilih dengan hasil debat itu akan lebih meyakinkan. Yang semulanya ragu-ragu mungkin akan lebih mantap. Yang semulanya mungkin belum ada pilihan mungkin akan mulai mencari pilihannya. Benar sekali. Nah, mudah-mudahan dengan debat ini diharapkan bagi pihak penyelenggara tingkat partisipasi politik dari masyarakat pemilih itu akan lebih tinggi, sama minimal mendekati ataupun sama seperti pileg kemarin, di angka 80%. Itu harapannya. Nah, ini memang yang menjadi harapan, sehingga kontestasi pilkada di Musirawas dan Musirawas Utara ini bisa terlaksana dengan sukses. Benar sekali, dan ini memang tentunya dengan visi misi yang tadi disampaikan di program kerja yang tadi disampaikan oleh para masing-masing paslon ini sendiri, ini juga mempengaruhi ya Pak ya, karena memang sangat besar. Ketika memang visi misi yang mereka paparkan, program kerja yang mereka paparkan juga, tentunya ini akan harus dibuktikan kepada semua masyarakat yang akan memilih. Nah, sering terjadi nih Pak ya, visi misi yang tadi disampaikan, program kerja yang tadi disampaikan, tapi ada beberapa program kerja yang mungkin belum terlaksanakan, bahkan ada sama sekali tidak terlaksanakan. Nah, melihat hal seperti ini bagaimana nih Pak? Nah inilah jadi bagi pemilih atau konstituen yang cerdas itu akan mulai mengalihkan pilihannya ketika memang amanah yang dia berikan itu tidak terpenuhi. Inilah pilkada ini ajang untuk melakukan evaluasi, ajang untuk melakukan punishment, hukuman dari seorang konstituen kepada pemimpinnya, maupun ajang mungkin mau melakukan perubahan. Itu tergantung dari hasil pemikiran dari masing-masing konstituen atau masyarakat itu sendiri. Nah, memang secara akademis tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun terhadap janji-janji politik itu paling tinggi di angka 80%. Jarang yang sampai 100%, nggak ada, jarang sekali gitu loh. Memang ada 1-2 kepala daerah dari 500 lebih daerah ini, ada 1-2 yang bisa mencapai 100%, tapi lebih banyak di angka 80%, ada yang 60%, ada yang malah cuma 30%. Mungkin itu oleh karena keadaan dan juga situasi. Jadi memang tidak mudah sebagai menjadi seorang pemimpin ya, karena permasalahan, faktor penghambat dan lain segala macam memang dibutuhkan seorang pemimpin yang visioner, yang energik, yang memang betul-betul ingin memajukan daerahnya jauh lebih besar. Itu yang memang dibutuhkan. Sekali. Dan tentunya pemirsa di rumah mungkin sudah mengetahui ya beberapa visi misi dan program kerja yang telah diutarakan daripada masing-masing paslon ya. Dan tentunya kita ingatkan kembali untuk tetap menjadi pemilih cerdas, jangan sampai pilihan Anda akan karena kenapa? Pilihan Anda itu akan menentukan ya untuk 5 tahun yang akan datang. Baik, Pak Fadila, kita akan break sejenak tentunya, dan berusaha di rumah jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan santai kita di hari ini, dan ini makin semangat sekali tentunya. Terus di rumah tetap bersama kami yang jadi up to date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, dan tentunya masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Fadila Harnawansyah, SIP MSI. Baik Pak Fadila, dari analisa Bapak tadi selaku pengamat politik, kita mau dengar dulu bagaimana sih peluang paslon bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Musirawas Utara nih ya, yang kuat untuk menjadi pemenang pilkada. Memang namanya prediksi belum tentu benar ya, namun prediksi itu ada yang memang memprediksi berdasarkan kira-kira, ada yang memprediksi berdasarkan standar-standar akademis yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga survei. Berbagai macam hasil lembaga survei yang kami lihat, ada yang
memenangkan atau lebih tinggi salah satu pasangan, di sebelahnya juga ada yang berbeda hasilnya di berbagai pasangan. Namun kami tetap menghormati ya dari hasil survei dari berbagai ini, tapi kami juga punya survei sendiri. Baik. Kami juga selaku akademis tidak punya kepentingan lain dan segala macam. Namun untuk di Musirawas Utara ini masih tetap incumbent bupati masih mengungguli. Baik. Walaupun selisihnya tidak terlalu tinggi, ya kan, tapi tetap unggul. Itu hasil survei kami. Itu tuh di Musirawas Utara. Musirawas Utara. Jadi paslon nomor 3 baru diiringi paslon nomor 1 dan 2. Nomor 2. Baik. Nah, gitu. kalau untuk Musirawas, ini seru nih untuk di Musirawas karena ada 2 ya, dan masing-masing ini bisa dikatakan petahana semua seperti itu, Pak ya. Kalau di Musirawas hasil survei kami memang menunjukkan agak susah kami karena kemenangan dari hasil salah satu paslon dari hasil survei kami masih di margin error. Baik. Jadi di margin error ini menurut hasil survei itu kalau kisaran masih 5% unggulnya, ini masih bisa berbalik-balik gitu loh. Jadi masih belum bisa menentukan seperti belum itu. Bisa ya? terlalu ini. Karena, jadi bisa nomor 1, bisa nomor 2. Tapi ini tinggal hasil kerjanya di 7 hari ini. Bagaimana tim suksesnya menyiapkan perangkat yang baik, mengamankan hasil suara dengan baik, itu yang jadi penentunya. Ya, kalau hasil survei agak susah saya bilang bahwa si A si B ya. Benar sekali. Jaraknya masih terlalu dekat gitu loh. Kalau selain dari di Musirawas Utara tadi. Musirawas Utara seperti itu. Baik. Nah, kalau kita lihat sekarang Pak ya, pada dasarnya pada paslon ya, ini mereka sangat seperti biasa kita lihat. Tapi yang menggebu-gebu adalah tim ses atau tim pemenangan. Nah, kalau melihat tim pemenangan ini sendiri, sebelum pemungutan suara tanggal 9 nanti ini seperti apa, dan nanti pasca setelah pemungutan suara, apakah akan ada perubahan daripada tim ses masing-masing, Bang? Kalau untuk tim sukses memang setelah mereka melakukan berbagai kegiatan kampanye, dan kampanye ini akan berakhir di tanggal 5 insya Allah kalau nggak salah sesuai schedule-nya, kalau saya ingat tanggal 5, ini mereka harus sudah juga menyiapkan untuk saksi-saksi di setiap TPS. Ini yang harus betul-betul diperhatikan bagi tim sukses. Kenapa? Saksi ini sangat menentukan untuk mengamankan suara di tahap awal dari hasil perjuangan mereka, hasil kampanye mereka, ini yang harus mereka amankan. Nah, proses pengamanan ini harus dengan teliti, orang-orang yang memang bisa bekerja dan dipercaya. Itu katanya. Nah, yang kedua, mungkin sekalipun saya juga menghimbau kepada teman-teman penyelenggara, karena ini situasi pandemi COVID, mungkin setiap TPS itu 300 sampai 500 pemilih ya. Dengan waktu rentang katakanlah 6 jam bisa dibagi. Bisa dibagi mana yang di pagi hari, mana yang mungkin per setengah jam 50 orang gitu loh. Jadi nggak numpuk semuanya di satu ini. Jadi diatur sesuai protokoler COVID ya. Iya, betul. Itu jadi harus betul-betul diatur. Ada shift. Kalau dibagi misalnya 10 shift, ya 10 gelombang, artinya nanti yang gelombang pertama siapa aja itu harus dikasih tahu. Jadi di undangan itu ditulis jamnya dari jam 8 sampai jam 8.30 kayak gitu. Jadi semuanya tahu di jadwal itu dan dipastikan. Jadi biar tidak ada penumpukan seperti itu. Tidak ada penumpukan, itu yang sangat harus kita perhatikan. Jadi ini acara kita dukung untuk sukses, namun kita juga harus menjaga kesehatan masyarakat. Benar. Gitu. Nah, dan juga tentunya ya itu tadi, selain masker juga harus mereka siapkan. Betul. Hand sanitizer, begitu juga untuk termogan, sarung tangan dan semua harus lengkap seperti itu ya. Betul. Dan tapi mungkin bisa untuk bisa lebih utamakan terlebih dahulu untuk di pagi hari itu untuk yang lansia. Jadi boleh. Utamakan dulu yang lansia, nanti baru kita ibu-ibu dan lanjut baru yang pemuda seperti itu. Ya. Itu hanya sekedar saran ya Pak. Saran, ya. Semoga saya didengar sama teman-teman daripada pihak penyelenggara. Iya, betul. Nah, kalau untuk para tim ses ini sendiri kan Pak, sebenarnya banyak ini sudah sering terjadi
perang di media sosial, perang di banyak, tentunya di media massa pun itu juga sering terjadi, bahwasanya ada yang saling sindir, bahkan ada saling menjatuhkan seperti itu. Nah, melihat tim ses yang seperti ini bagaimana menurut Bapak? Ini kalau saya pribadi sangat menyayangkan itu. Nah, kalau sebagai Bapak sebagai pengamat politik seperti apa? Ini saya bilang kerja-kerja untuk di dalam politik ini kerja-kerja rasional, bukan kerja-kerja yang di luar rasional atau menggunakan perasaan. Jadi kita walaupun sebagai tim sukses harus juga tahu etika dalam berpolitik, aturan yang sudah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara, aturan negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Jadi harus kita sebagai tim ses memahami itu dulu. Nah, yang jelas kita ini adalah masyarakat Indonesia yang ramah, yang santun, yang saling menghormati. Jadi itu yang harus kita pakai sebagai koridor dalam berkampanye. Entah itu berkampanye di lapangan langsung secara door to door, ataupun kampanye melalui media sosial. Jangan libatkan perasaan. Jangan putus persaudaraan kita hanya karena pilkada. Itu sering terjadi. Itu tidak boleh terjadi. Jadi sangat disayangkan. Benar sekali. Sebenarnya sih permusuhan, perdebatan yang terjadi pada saat pilkada ini sendiri itu banyak sekali terjadi antar keluarga. Betul. Karena bedanya pendapat gitu. Karena mereka memang tidak bisa balik lagi ke pribadi masing-masing untuk menentukan pilihan ya Pak ya. Tapi pada dasarnya adalah ya kita sebagai manusia tetap harus sadar diri seperti itu. Jangan sampai kita tidak bangun rasional kita ya Pak ya. Nah, jadi pemilih cerdas itu artinya Pak. Nah, kalau untuk pemilih yang golput ini juga sangat disayangkan. Karena tentunya untuk saya lihat paslon ini sudah layak semua. Dan ini tidak ada lagi kata-kata golput. Saya rasa semua masyarakat sudah cerdas, sudah tahu visi misinya apa, programnya apa, dan diharapkan tidak ada golput. Tapi apabila memang nantinya ke depan pada paslon masih ada golput, ini seperti apa Pak? Memang di setiap pilkada potensi golput jauh lebih besar ketimbang pemilu legislatif. Karena apa? Karena pesertanya lebih sedikit. Kalau pemilu legislatif pesertanya banyak banget dulu. Jadi yang menggerakkan banyak. Nah, tapi kalau di pilkada karena apalagi di musyawarah calonnya cuma dua, saya yakin akan jauh lebih tinggi golputnya. Nah, memang golput ini banyak faktor. Pertama, ada orang yang sudah antipati terhadap politik. Jadi pemimpinnya mau siapa aja tetap nggak mau memikirkan kita karena mereka memang sudah tersakiti atau memang ada situasi kondisi yang pernah dia alami yang memang itu menjadi mindset dia pada saat ini gitu. Nah, ini yang memang harus teman-teman penyelenggara, kita semua lah, akademisi dan lain-lain, untuk terus mengkampanyekan jangan sampai golput. Gunakan hak suaranya dengan baik. Memang rata-rata tingkat partisipasi dalam Pilegda di beberapa tahun periode belakang ini 65-70% paling tinggi itu loh. Belum sampai yang 80%. Waduh, gitu. Itu sangat disayangkan sebenarnya Pak. Ya. Oke dah. Untuk pemirsa di rumah, kita akan lanjut lagi sejenak. Tentunya tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan kita akan melanjutkan berbincang santai kita dan masih bersama Bapak M. Fadila Harnawansyah SIP MSI. Pak Fadil, kalau kita sudah membahas masalah golput ya, nah kalau kita pengen tahu nih keadaan sekarang ya untuk di wilayah. Kalau tadi keadaan daripada tim saya seperti itu, nah kalau keadaan di wilayah seperti apa nih sekarang Pak? Memang sekarang kan memang sudah bisa dikatakan masih ada kampanye. Tapi saya lihat beberapa tempat itu memang santai, terlihat santai. Pada dasarnya ini seperti apa sih Pak kalau Bapak melihat keadaan untuk wilayahnya? Secara umum keadaan wilayah ya, pilkada pada saat ini agak unik ya. Uniknya memang karena pandemi COVID,
pertemuan itu sangat terbatas, sangat penuh batasan karena standar protokol kesehatan harus dilaksanakan. Jadi memang banyak pertarungan kampanye itu di media sosial. Dan dalam tanda petik bahwa yang hangat itu situasi politiknya bukan di masyarakat tapi di tim sukses. Ini yang saya lihat yang agak memang ini mestinya pembicaraan tentang menggali visi misi itu di level konstituen yang harus banyak berbicara apa yang mereka inginkan, apa yang mereka akan sampaikan kepada pemimpin mereka. Jadi itu yang ini. Jadi memang di dua daerah ini lebih banyak sekarang penawaran program yang dilakukan oleh paslon. Bukan memang apakah sudah mereka lakukan riset terlebih dahulu ke masyarakat, apakah memang itu menyentuh masyarakat. Nah ini yang ini. Tapi kemarin di debat yang terakhir ada salah satu paslon dalam pernyataannya bahwa dia sudah berdasarkan hasil turun ke bawah, turun ke lapangan, hasil dari keinginan masyarakat. Nah, coba nanti kita lihat kalau memang itu berdasarkan apa yang diinginkan masyarakat, insya Allah itu akan menjadi daya dorong yang bagus untuk elektabilitas ataupun keterpilihannya gitu loh. Benar. Nah, kalau untuk aparat sendiri nih Pak ya, kalau sekarang sih kalau kita perhatikan aparat ini tidak terlalu turun tangan. Dalam arti bukan tidak turun tangan tapi tidak terlalu heboh. Nah, kalau nanti biasanya pada saat pasca pemilu kada di tanggal 9 nanti setelah pemilihan, ini apakah sama seperti biasa kita lihat seperti Muratara dan juga Musirawas, aparat itu benar-benar sangat dibuat sibuk ya dengan pesta ini. Kalau untuk saat ini kira-kira seperti apa? Mungkin yang agak lebih tinggi situasi pengamanannya nanti di Musirawas ya, karena dua paslon. Kalaupun kemenangannya itu tipis, ini akan jelas mulai dari proses penghitungan suara dari tingkat TPS di kecamatan hingga di kabupaten itu akan full pengamanan harus dilakukan. Kalau di Muratara insya Allah agak lebih berkurang konstelasi. Mungkin ada di beberapa titik yang menurut kami di beberapa kecamatan yang memang situasi masih merah ya, yang harus memang betul-betul diperhatikan. Nah, keterlibatan aparat yang paling penting ini adalah di minggu-minggu ini adalah bagaimana melakukan suplai logistik ke TPS-TPS itu dikawal dengan baik ya kan, apalagi dengan surat suara dan hal-hal yang penting untuk perangkat penyelenggaraan pilkada. Ini yang paling penting untuk dibantu pengamanannya oleh pihak keamanan, utamanya dari Polri maupun di backup juga oleh TNI. Benar sekali. Nah, kalau seperti biasa nih Pak ya, kita lihat kan itu pasti banyak sekali terjadi ya bentrok, mereka yang tidak setuju atas hasil. Tapi kalau di masa pandemi seperti ini, apa akan sama ya Pak ya? Nah makanya teman-teman tim sukses itu yang paling penting adalah bagaimana Anda mengamankan sertifikat hasil suara. Baik. Itu yang paling. Kalau istilah di KPU ada C1, ada C1 plano. Iya. Ini yang harus betul-betul diamankan dengan baik. Bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, ikutin prosedur. Konsultasi sama pihak KPU maupun Bawaslu. Sehingga mereka betul-betul mendapatkan sertifikat hasil suara itu yang memang betul-betul legal. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Itu yang akan bisa dilakukan tuntutan sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Jadi kita harus menyelesaikan demokrasi kita yang sudah mulai semakin dewasa ini, harus kita cerdaskan, harus kita tinggikan, harus lebih bermartabat melalui jalur konstitusi, melalui jalur hukum. Baik, terima kasih tentunya untuk Pak Fadil ya. Seperti biasa Pak Fadil, kami memberikan waktu untuk Pak Fadil mungkin bisa memberikan informasi atau mungkin himbauan untuk masyarakat khusus ya Musirawas, Kabupaten Musirawas dan juga Musirawas Utara terkait pilkada nanti. Kami pesan untuk Pak Fadil. Terima kasih. Kami dari akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musirawas menghimbau kepada seluruh warga masyarakat
Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara agar Anda betul-betul memanfaatkan mendatangi TPS untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani Anda. Saya ingatkan lagi, sesuai dengan hati nurani Anda, bukan karena iming-iming ataupun janji-janji ataupun politik uang. Ini yang paling penting. Hati nurani Anda akan menentukan nasib Anda, akan menentukan pemimpin yang terbaik bagi Musirawas dan bagi Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak M. Fadilah Harnawansa SIP MSI atas waktunya kesempatannya di hari ini, dan pemirsa di rumah tentunya usai sudah bincang saya kita di hari ini. Dan ingat tanggal 9 Desember nanti khusus untuk masyarakat Kabupaten Musirawas dan juga Kabupaten Musirawas Utara, gunakan hak pilih Anda karena satu suara Anda akan menentukan 5 tahun yang akan datang maksud kami. Dan ternyata tetap menjadi pemilih yang cerdas, jangan sampai salah memilih. Sesuailah hati nurani Pak ya, pilih sesuai dengan hati nurani. Baik, dan ternyata sekali lagi terima kasih banyak pemirsa di rumah. Tetap terus saksikan up to date, berikan info terkini hanya di Silampari TV. Saya Iqbal dan jadi narasumber undur diri. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.